Pas dokter bilang ketahuan nih, panik ini ya. Dia malah lagi penelitian. Tapi ya itu memang dicari gitu, namanya itu subkultur sama budaya-budaya tertentu juga memang jadi kenapa sih mereka seperti itu, gitu ya. Nah itu juga menarik banyak. Jadi memang tadi bukan hanya di desa, tapi di kota sampai di itu pun seperti itu. Ya tadi etnografi perkotaan atau city etnografi. Ini tadi ya tentukan informannya, orangnya, penguatnya, wawancara, ada catatan, ada pertanyaan deskriptif, ada analisisnya, analisis wawancaranya kan tadi sama sih di kualitatif. Kita pengen tahu kualitatif datanya benar atau enggak sih? Yang standar ya pakai triangulasi. Gak bisa kita ketemu orang nanya, oh ini benar, tentu. Gitu kan ya. Misalnya nih, kalau masyarakat tradisional zaman dulu, ya zaman dulu itu di Banten itu karena mereka itu menjaga seorang tokohnya itu ketika ditanya mana rumahnya ini tokohnya, pupuknya misalnya gitu kan, dia bilang enggak, mereka bilang oh ada di sebelah sana, ternyata ada pupuk palsu, itu dibuat seperti itu, yang pupuk palsu juga ada banyak, jadi mereka ada orang dari itu bohongin aja gitu kan. Ya, iya gitu. Atau di kota, Pak mau nanya arah jalan di mana ya? Oh, sebelah sana belok kiri, kita belok kanan gitu. Validitas itu biasanya pakai triangulasi, termasuk juga nanti pakai analisis terhadap wawancara benar enggak nih dia seperti itu. Jangan-jangan tidak gitu. Nah, itu di kualitatif. Jadi datanya ya harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Taksonomi kontra sama analisis domainnya. Nah, ini menetapkan siapa informan ini tadi ya. Jadi kalau kita pengen tahu tentang budaya, tentang sesuatu, ya tanya ini. Ini sebenarnya penting nih di tengah istilahnya itu kehidupan kita yang berbeda-beda suku bangsa, berbeda madhab, berbeda pandangan gitu ya. Kita pengen tahu misalnya PSI, kenapa sih mereka begitu banget gitu ya? Si Giring itu ya, itu kenapa sih mereka benci banget sama Islam? Atau zaman dulu itu kalau yang liberal itu udah ketemu, kenapa sih si Ulil Azhar itu liberal banget sih? Oh ternyata pas diteliti, ternyata mereka memang ini ya ada perdana dari ini, kemudian memang diperintahkan untuk membuat statement seperti itu. Kalau duitnya udah habis ya udah tobat lagi, gitu, jadi nggak ke situ lagi. Masih lancar. Iya, nah itu, ya itu baru salah satu gitu ya. Nanti kita lihat apakah dia akan terus atau tidak gitu ya. Demikian juga mungkin yang lagi ramai sekarang zaitun. Dengan aliran sesatnya di mana kan itu banyak sesatnya. Iya, kenapa sih mereka bisa seperti itu gitu kan ya? Jadi kalau etnografi itu ya masuk ke sana, kemudian jadi jamaahnya, kemudian ikut rasa kenapa sih mereka seperti itu? Jadi baru cerita-cerita, baru oh ternyata seperti ini. Gitu, kalau dikasih duit langsung ikut jadinya. Duitnya banyak gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini yang paling penting untuk kita melihat responden untuk narasumbernya ya, untuk narasumbernya atau untuk tadi informannya. Jadi dia mau paham tentang budayanya, kemudian juga terlibat langsung, ada waktu juga, kemudian non analitis. Nah non analitisnya kita nggak usah menganalisnya. Memang dia bilang begitu apa adanya berkali-kali ditulis seperti itu, ya udah berarti memang gitu. Jadi sampai data itu jenuh, sampai ya udah nggak ada lagi. Ketika orang ke ziarah terus ya yang lainnya lagi. Biasanya di ziarah apa lagi ya? Fenomena di ini nih, di masyarakat gitu ya. Kenapa misalnya nih anak-anak gunung misalnya? Kenapa sih orang itu suka pergi ke gunung? Di sini yang suka pergi ke gunung siapa nih? Ada suka nggak nih? Ya, kalau yang suka pergi ke gunung, apa yang bikin enak di gunung itu apa? Mungkin dari nuansanya Pak, udaranya juga pemandangannya. Iya. Tapi kan hanya melihat itu mengorbankan begitu banyak tenaga waktu gitu kan? Kenapa kira-kira? Oh ya, dari usahanya itu Pak. Jadi usahanya kita upayanya naik, tapi hasilnya itu Oh, jadi apa yang terbayarkan ya, tayangnya, kesudarannya. Nah itu berarti etnografinya ya anak gunung gitu kan ya. Anggun berarti anak gunung gitu.
Jadi ternyata kalau orang lainnya nggak bisa. Kalau misalnya ada orang yang ngapain jauh-jauh ke gunung capek-capek malam-malam gitu ya. Terus lagi ada bahayanya cuma lihat matahari terbit, suasananya ya dilihat dari bawah itu kayak gitu doang. Ya, itu karena dia maknanya itu masih subjektif, bukan makna emik, bukan tadi native point. Ya, jadi kalau kita pengen tahu bagaimana suasana di gunung, bagaimana anak-anak gunung itu ya hanya langsung. Tanya langsung juga belum tentu benar, mungkin ngomongnya begini. Tapi yang lain ngomong langsung. Nah, iya, harus ke sana itu. Tapi kalau nggak merasakan, berarti nggak dapat berarti. Chemistry-nya nggak dapat. Iya, karena apa? Sebenarnya bukan hanya proses ketika di gunungnya, justru di perjalanannya itu ya. Perjalanan, mungkin sering ketemu yang agak-agak mistis gitu ya. Gitu kan, itu justru suasana seperti itu yang mendukungnya sampai di sana gitu. Cerita-cerita yang meninggal dan semakin ada yang meninggal semakin ini gitu tertatang gitu kan ya. Ini untuk iniannya. Ini wawancara untuk informannya beberapa contoh. Jadi bedanya ya dicatat baik itu catatan digital ataupun catatan manual. Kemudian pertanyaan deskriptif dia biasanya terkait dengan pertanyaan yang menjelaskan maksud tertentu. Ya, misalnya kenapa memakai pakaian ini? Misalnya yang Islam aja lah. Kenapa sih ketika ihram itu harus pakai pakaian tanpa dalaman dan tanpa jahitan? Warnanya harus putih. Warnanya harus putih. Kalau agak-agak abu-abu nggak boleh ya? Boleh. Boleh nggak sih? Sebenarnya boleh nggak sih? Agak-agak abu-abu gitu? Ya kayak kaosnya gitu. Harus putih ya? Ada dalilnya itu. Ya berarti masih banyak hal yang belum kita ketahui. Saya gimana saat ini? Ya itu melambangkan pakai itu kayak Harus putih nggak sih atau boleh nggak putih? Kelamaan kebiasaan itu yang sudah lumrah itu semuanya putih. Memang saya dulu lihat ketika itu ada yang warna merah gitu. Terus tadi ini kira-kira apa harus putih nggak? Iya tadi kalau ihram harus putih nggak sih? Boleh yang merah Pak. Pas kesana ada yang namanya merah. Iya, Ada nggak sih Sandra? nggak boleh berjahit aja itu. Iya nggak boleh berjahit gitu ya. Nah tadi jadi ingin melihat kenapa sih tidak boleh berjahit, kenapa harus warna putih. Kalau ini kain kafan boleh nggak warna merah? Boleh. Nggak boleh. Kain kafan, kenapa kalau kain kafan tuh putih? Biar nanti pocongnya agak warna-warni dikit gitu. Boleh nggak kain kafan warna merah, warna hijau atau mungkin beberapa tuh ada dulu meme itu apa yang gambarnya itu logo ini berbola gitu. Nggak boleh. Jadi nggak ada. Kalau warna merah ntar takutnya dibilang mendukung partai tertentu. Jadi warna putih kan maksudnya itu yang warna merah yang putih dari kita ya. Tapi kan nanti justru kena tanah, ngapain gitu ya? Iya. Baik, pertanyaan sebagai kakak sini, boleh nggak kain kafan warnanya nggak putih? Kayaknya nggak boleh. Hah? Karena ada sahabat yang cuma dengan kain kafan yang nggak bisa mengikuti nggak bisa yang Itu bukan kain kafan, bukan sarung itu. sarung. Iya. Berarti boleh. Sarungnya sarung dari mana tuh? Sarungnya nggak putih juga kali ya? Ya udah nanti dicari tuh. Kalau setahu saya sih, kalau kain kafan itu nggak mesti putih ya, gitu ya. Nggak mesti putih sih gitu ya. Cuma memang tadi apakah itu kebiasaan atau ada nasnya atau mungkin kalau saya sih lebih melihat karena memang asas ekonomi. Nah, ada teman juga Pak. Apa? Oh ini beda nih gitu ya. Plastik. Itu enggak kalau saya baca beberapa makos hidup syariahnya sih tadi faktor ekonomi efisiensi sama faktor karena itu akan akan dikubur dan akan hancur, kemudian dia pakai bahan yang paling sederhana, Paling murah lagi. ya paling murah bisa lah tapi yang paling sederhana dulu itu jangan diwarnai, kalau diwarnai kan harus pakai biaya lagi, jadi warnanya ya kebetulan yang polos ya kemudian yang tidak ada biaya lainnya ya warna putih. Nah, gitu. Jadi kalau warna lain ya abu-abu bahkan pakai sarung pakai itu pun boleh juga, sama juga kayak mukena dulu putih semuanya ya, sekarang merah udah banyak, coklat, iya batik, kembali pun ada gitu ya. Ada itu mau kena janda bolong. Gitu. Oh gambarnya maksudnya.
Ya oke ya. Kemudian analisa hasil wawancara itu semua udah tahu untuk memastikan jadi simbol dan makna yang telah disampaikan informal, ya informal ini benar atau enggak. Kemudian juga coding ya untuk persandian terhadap hasil wawancara. Nanti biasanya itu ada ditentukan, nanti kita akan menemukan oh ternyata tadi apa tuh? Misalnya kemarin penelitian yang tentang kuntilanak yang di Pontianak udah ketemu, penelitian tentang pocong juga, ya penelitian tentang Ratu Kidul juga, jadi bisnis semua ini. Nah itu penelitian itu yang ternyata memang ketemu, ternyata asalnya itu seperti ini. Kemudian juga ditarik ke atasnya, oh ini ternyata ada kepercayaan dari lokal dulu yang kemudian menganggap perempuan itu istilahnya itu apa ya, kotor, perempuan itu sumber kejahatan dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah itu perempuan itu tukang sihir perempuan, ya kemudian kuntilanak juga perempuan, kuntil bapak baru laki-laki. Nah, jadi ternyata itu disebut dengan budaya. Jadi ketika dalam penelitian ternyata betul ditemukannya seperti ini. Akhirnya saya juga waktu penelitian, kenapa Nyiroro dulu itu perempuan? Karena perempuan itu dianggap kotor, perempuan dianggap tadi sumber kejahatan dan lain sebagainya. Jadi budaya itu kemudian yang ini jadi perempuan. Ya. Oke. Ini yang dimaksud dengan analisis domain ya. Jadi analisis domain itu sebenarnya menentukan ya pencakupan dari apa yang disampaikan oleh informan. Jadi dia sifatnya yang data itu sederhana, kemudian dia dicari untuk hubungan-hubungan dengan yang lainnya. Ziarah berarti terkait dengan apa? Dengan keinginan, terkait juga nanti dengan kematian, terkait juga dengan pengamalan keagamaan, terkait juga dengan kelemahan dari manusia, terkait juga dengan budaya yang ada di masyarakat, ya dan lain sebagainya itu disatukan sehingga kemudian kita menemukan oh ternyata makna ziarah oleh beberapa orang itu adalah sebagai bentuk rasa kelemahan dirinya sehingga dia harus meminta kepada sesuatu zat yang maha tinggi, tetapi juga karena dia merasa lemah dan berdosa, maka dia tidak bisa langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada konstruk sosial, ada seseorang yang dianggap suci atau dianggap memiliki kesalahan tinggi, sehingga kemudian dia berziarah di situ mengharapkan syafaat, mengharapkan ampunan dari orang yang dari kubur di situ untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemunya etnografinya ziarah etnografi kuburan di situ, gitu ya. Itu waktu di Panjalu sana. Kalau mungkin di Madura atau di tempat lain itu mungkin akan berbeda, ya akan berbeda, gitu ya. Nah ini analisis domainnya. Kemudian ini untuk pertanyaan terstruktur. Jadi dia membuat sebuah struktur kemudian nanti ditanyakan ulang. Kemudian ini taksonomi. Jadi taksonomi ini dia sebenarnya turunan. Kalau ada penziarah, otomatis ada kepala, artinya itu ada ketua atau ada pimpinan ziarah. Amir namanya ya. Oh, saya nggak tahu Amir, kalau saya kakak ipar saya Amir. Oh Amir namanya ya. Pemimpin. Ya pemimpin lah gitu, rois lah gitu ya. Jadi kalau ada santri, berarti ada kiai. Nah itu maksudnya analisis yang saya ketemu taksonomik itu seperti itu. Kalau ada tukang parkir berarti ada kepala parkirnya, jadi dia naik ke atas gitu. Kalau namanya ada misalnya ada orang yang meninggal, berarti ada orang yang hidup, ada yang mengurusinya, ada amirnya, ada kiainya dan sebagainya. Itu dia taksonomi. Jadi dia menghubungkan antara satu istilah dengan istilah yang lainnya sehingga membentuk sebuah budayanya seperti ini ternyata. Ya, misalnya nih, kemarin itu waktu ini sejarah murni, gitu ya. Jadi mana di daerah mana tuh Banten sana itu ada makanya petilasannya Angling Dharma. Angling Dharma itu mana ya? Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Jawa Barat. Jawa Barat ya? Jawa Tengah, Angling Dharma. Pakai gitu ya. Angling Dharma itu biasanya katanya ininya Angling Dharma katanya gitu kan. Hubungannya kemana ini ya? Kok bisa ada dalam Angling Dharma gitu ya? Harus dicari dulu tuh ininya tuh. Jadi keyakinannya itu kenapa muncul seperti itu ya. Nah ini taksonominya.
bentuknya seperti ini untuk kita melihat. Jadi hubungan-hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada yang paling atas. Jadi nanti kita bisa menemukan ternyata ujungnya itu seperti ini. Ini pertanyaan kontras juga biasanya pertanyaan yang bertentangan. Kemudian ini analisis komponen, kemudian menentukan tema. Ini yang terakhir nih biasanya itu. Jadi setelah diteliti semuanya, baru kita menemukan ternyata seperti ini budaya yang ada di satu tempat, di satu wilayah, di satu komunitas, di satu istilahnya itu masyarakat tertentu. Jadi sangat termasuk juga sebenarnya ekonomi juga. Ya, ini menulis etnografinya. Kemudian ini etikanya tadi saya sebutkan. Jadi pertanyaan itu apakah identitas peneliti diketahui oleh partisipan atau hanya sebagian, bahkan tidak satupun yang tahu. Jadi penelitian itu ada beberapa itu yang dia tidak menyebutkan dia sedang meneliti. Kenapa? Karena agar hasilnya itu betul-betul alamiah. Kalau misalnya datang ke situ kemudian Pak, saya mau buat penelitian di sini, pasti akan datanya mungkin ada yang disembunyikan, gitu ya. Mungkin ketika dia ditanya dia akan tidak jujur. Nah, makanya kadang ada peneliti yang tidak menyebutkan bahwa dia adalah seorang peneliti, karena hasilnya itu akan apa adanya. Seperti itu, ya. Yang kedua, sejauh mana partisipan mengetahui penelitian yang dijalankan. Jadi tadi objek itu mereka tahu nggak kalau kita sedang meneliti? Ya, kalau mereka tahu, ya kadang-kadang ya pasti akan misalnya ketika kita membuat melihat bagaimana misalnya satu kegiatan tertentu gitu ya, tapi mereka tahu ada orang ini, ada orang lain nih, ya udah berarti disembunyikan atau mungkin dipersingkat atau apa gitu, biasanya seperti itu. Ya namanya juga masyarakat kan pasti mereka insecure ya, menjaga. Kemudian aktivitas apa aja yang dikaji peneliti di lapangan dan bagaimana posisi peneliti. Ya, banyak sekali ya kegiatan di masyarakat itu yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, gitu ya. Nah ini perlu juga ada apakah sebenarnya orientasi peneliti, apakah peneliti sepenuhnya menyadari ketika manusia orientasi orang, insider atau outsider. Ada peneliti sengaja menjadi pribumi dengan tujuan penelitian. Tadi yang orang Eropa kemudian ke Papua nikah sama ketua sukunya hanya pengen dapat data tentang bagaimana pola-pola mereka itu. Jadi menjadi pribumi dengan tujuan jadi penelitian, banyak sekali seperti itu ya. Ada juga yang orientasinya itu dia hanya insider, dia pengen melihat dari dalam ya. Sementara kalau yang outsider dia datanya kurang mendalam. Ya, seperti kemarin yang saya pernah cerita, ada orang Eropa datang ke Indonesia kemudian lewat sungai. Ketika lewat sungai dia melihat seorang perempuan sedang di sungai, kemudian perempuannya itu dia megang kain gitu ya, pegang kainnya dipegang kuat, kemudian dia dia pukulkan ke batu. Ya, orang Eropa ini dibilang, wih, hebat banget nih, perempuan mau membelah batu dengan kain, gitu ya. Itu outsider. Insider kak, kenyesel kayak tawa. Itu lagi ini gitu ya. Nah itu outsider dengan insider pasti akan itu contohnya. Kalau yang lebih detail ya banyak sekali gitu ya. Nah ini etika dalam etnografi ya. Kemudian yang terakhir etnografi virtual itu bisa sebutkan. Waktunya masih ada belum? Udah lewat jauh ya.